Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tadi Sang Buddha mengatakan demikian, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Penjelasan Sang Buddha ini diyakini oleh umat Buddha sampai saat ini. Jika ada keluarga maupun saudara maupun famili yang telah meninggal, ada melakukan peringatan-peringatan atau mendukung dalam doa. Karena memang apa yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan berguna dan bermanfaat, membantu bagi arwah leluhur yang telah terlahir di salah satu alam kehidupan. Apabila alam kehidupan itu belum bahagia, belum mengalami ketenangan, kedamaian, keluarga yang ditinggal pun mempunyai peran yang aktif untuk membantu, untuk mengkondisikan seseorang yang telah meninggal untuk terlahir di alam bahagia. Maka di kalangan umat Buddha dan juga suku bangsa yang lain pun sering melakukan peringatan-peringatan kematian. Bahkan di tingkat nasional pun di saat upacara bendela kita sering mendengar mengheningkan cipta. Di saat mengheningkan cipta, kita diminta untuk mendoakan bagi pahlawan-pahlawan yang telah gugur untuk mempunyai tempat yang layak sesuai dengan pengabdiannya semasa hidupnya. Pada akhir-akhir ini, di saat kita bersama-sama ikut serta Lebaran, kita bisa lihat kondisi di lingkungan sekitar kita, terutama di pasar-pasar, begitu banyak orang yang jualan bunga. Ya, bunga ini ternyata pembelinya cukup banyak di saat ruah maupun di saat Lebaran. Mereka berbondong-bondong membeli bunga. Mungkin juga pas di saat musim Lebaran ini harga bunga mungkin juga ada pengaruh, ya, lebih mahal dari hari biasanya karena banyak yang membutuhkan. Mereka membeli dan berbondong-bondong pergi ke kuburan dengan satu tujuan berziarah dan menabur bunga sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk balas budi yang hidup kepada yang telah meninggal. Di situ kita mendoakan leluhur-leluhur yang belum mempunyai tempat yang layak, kita doakan agar mempunyai tempat yang layak di alam di sana. Memperingati, mengenang keluarga yang telah meninggal, bahkan di dalam agama Buddha, dalam Sigala-Wada Sutta disebutkan sebuah kewajiban bagi seorang anak kepada yang telah meninggal mewarisi tradisi leluhur. Salah satunya yaitu mendoakan, mengenang kebaikan-kebaikan leluhur-leluhur yang telah tiada. Pada kesempatan ini juga Bapak Harsono Wibisono melakukan satu niat baik. Apabila Ibu Almarhumah Tuti Rahayu belum menempati alam bahagia, dengan peringatan ini berharap semoga ibunda yang telah meninggal untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Bukan sekedar doa, namun juga menyajikan beberapa saji-sajian makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti, ungkapan terima kasih ketika beliau masih hidup. Mungkin di saat beliau masih hidup, ya, si anak mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti, membelikan makanan, menyiapkan pakaian maupun membawa rekreasi. Dengan meninggalnya beliau bukan berarti keluarga tidak mempunyai kesempatan lagi. Maka niat baik itu selalu terpelihara.
Terbukti saat ini pun, di saat beliau meninggal pun juga menyiapkan saji-sajian makanan ini. Rasa simpatik itulah yang diperlukan untuk mengkondisikan leluhur untuk mempunyai perasaan bahagia. Oh, ternyata keluargaku yang telah kutinggal pun masih memperhatikan, ternyata masih memberikan saji-sajian makanan ini. Sekalipun secara fisik makanan ini tidak dikonsumsi lagi oleh almarhumah, namun tetap ada gunanya, nilainya, yaitu menimbulkan perasaan bahagia yang diberi persembahan, yang diberi persajian. Rasa bahagia itulah yang akan mengkondisikan seseorang arwah itu untuk memiliki alam bahagia. Di dalam kenyataan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita lihat ketika ditinggal seseorang yang telah meninggal, tidak sedikit mereka mengadakan beberapa rangkaian acara-acara, namun juga tidak sedikit pula mereka melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya dengan arwah leluhur. Disebutkan oleh Sang Buddha, yang tidak ada gunanya dengan arwah leluhur yang telah tiada. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan atau ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Kelihatannya tangisan kesedihan itu berguna dan bermanfaat bagi leluhur, namun tidak sedikit ratapan tangisan itu kesedihan sebetulnya menangisi dirinya. Karena kenapa dirinya ditangisi? Saya sudah tidak mempunyai orang tua lagi, belas kasihan pada dirinya karena ditinggal kematian. Namun sesungguhnya yang berguna dan bermanfaat adalah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal dan mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan yang lalu. Di masa orang tua kita masih hidup, kita sering diberi saran dan nasihat orang tua. Kadang-kadang perjalanan waktu kita tidak ingat lagi pesan-pesan moral dari orang tua itu. Maka sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk bakti kepada orang yang telah meninggal adalah menjaga nama baik keluarga, menjaga, mempraktekkan pesan-pesan moral yang pernah disampaikan orang tua kepada kita sebagai bentuk bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Semoga dengan terlaksananya acara 1 tahun meninggalnya Ibu almarhumah Bu Tuti Rahayu ini, keluarga yang ditinggalkan khususnya putranya mempunyai perasaan lega dan puas karena pada 1 tahun ini telah mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti, menyatakan simpatik, menyatakan balas budi kepada orang yang berjasa di tengah-tengah keluarga, yaitu mamahnya. Benar-benar akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk terdorong telah di alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu.